Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini, gue mau ngetes gaming nih kali ini nih, Infinix Note 30 Pro. Nah, dia apa ya, Antutu benchmarknya lumayan juga sih, ya khas tipikal MediaTek Helio G99 di 383 ribuan. Ini Antutu versi 9 ya. Kalau Antutu versi yang 10 mungkin udah di 400 ribuan, tapi ini versi 9. Nah, gue mau ngetes gaming. Kebetulan ada beberapa gaming yang udah gue download, requestan dari kalian juga, dan di sini udah gue tampilin untuk FPS meternya. Oke, tuh udah ada FPS meternya. Langsung aja nih, baterai ini notifikasinya semua gue hapus dulu. Recent app-nya gue hapus juga, udah bersih semua. Nah, di sini baterainya 84% ya. Oke, 83 sekarang 83%. Untuk penggunaan refresh rate-nya di sini gua pakai yang mode otomatis ya. Jadi nggak yang gua lock 120 Hz enggak. Jadi di sini gua pilih yang otomatis. Jadi terserah handphonenya nih mau berjalan di berapa FPS gitu. Oke. Jadi mungkin di sini gue mainnya nggak langsung full main terus, paling setiap satu gamenya gue mainin satu game sampai selesai gitu, satu permainan sampai selesai. Nggak yang 3 jam, 4 jam nggak. Yang penting gue ngetes FPS-nya apakah stabil, apakah di tangan gue berasa anget, suhunya tinggi, baterainya drain banget atau turun banget atau enggak. Oke, ini Infinix Note 30 Pro ya. Oke, yang pertama gue tes dulu di real drum. Nah, oke. Biasanya kalau real drum begini kan kita bisa lihat ghost toss dikit-dikit ya, tipis-tipis ya. Kita tes dulu ya, ini gue gedein dulu. Oke, jadi main real drum kurang lebih begini. Tapi di bagian bawah ini enak kok. Kan biasanya di pojok-pojokan gini kan suka ada, kalau handphone yang biasa kan suka delay gitu, entah nggak kegetok gitu. Coba gue mainin. Enak, jadi tipis-tipis, nggak ada kok di pinggiran-pinggiran gini, masih kesentuhnya tetap presisi tuh. Biasanya kan kalau handphone biasa gitu di pinggiran-pinggiran kayak gini udah loss, getokannya udah nggak enak lah, pinggirnya ada delay. Nah, tapi ini masih berjalan dengan mulus. Oke, terus langsung main Subway nih, Subway Surf. Kita lihat FPS yang berjalan berapa, sama kelincahan touchscreen-nya gimana nih. Oke, di sini udah masuk di gamenya, jadi dia ngelock di 60 FPS aja ya. Untuk main Subway Surf. Wah, mati. Oke, jadi Subway Surf masih bisa dikatakan game-game enteng aja sih. Dia ngelock berjalan di 60 FPS aja. Oke. Di tangan gue main sekitar 5 menitan juga masih biasa aja sih, handphonenya nggak ada panas, nggak ada hangat-hangat, nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, udah mulai agak game-game yang tinggian dikit nih. Stumble Guys. Oke, Stumble Guys juga kelihatannya FPS meternya di lock di 60 fps aja ya.
dia ngelok di 60 fps main Stumble guys. Tapi entah pergerakannya ini entah apa namanya terlalu keset kali ya, touchscreen-nya ini pelapis touchscreen-nya bukan tempered glass ini, anti goresnya. Jadi kayak kurang greget gitu untuk apa namanya scroll kayak gini nih. Tapi masih enak sih sebenarnya. Cuman emang anti goresnya aja kurang licin gitu. Kalau emang anti goresnya sih ini anti goresnya kurang licin gitu. Jadi agak sedikit ribet gitu kalau kurang licin gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang jelas ini masih kelok 60 fps, mainnya masih smooth di Stumble guys. Oke. Kita yang berat lagi sedikit ke Mobile Legends. Oke, jadi udah masuk ke gamenya. Kita cek dulu untuk settingan grafiknya. Kita pakai yang rata kanan ya. Jadi grafiknya untuk ultra, refresh rate-nya udah super. Harusnya berjalan di 90 fps ini. Kita tes ya. Tapi refresh rate meternya masih di 60 fps aja nih. Oke, jadi udah berjalan ke gamenya. Ya, oke, jadi Mobile Legends enak. Ngeloknya apa namanya? Ngelok di 120 fps nih. Gua nggak tahu nih ini beneran atau enggak. Tadi yang jelas udah pertama gua setting refresh rate-nya otomatis. Dia berjalan di 60 fps aja. Ketika gua set ngelok di 120 fps, dia di 120 fps. Nggak ngerti dah nih. Oke, jadi mungkin Mobile Legends segini dulu aja. Main Mobile Legends ya memang game bundlingannya jadi enak aja sih. Oke, ya udah yang penting udah ngerasain, udah enak. Gua nggak nemuin yang namanya ghost touch atau apa, ini berjalan dengan baik semua. Oke, intinya enak. Tipikal G99 banget sih ini. Masih nyaman banget. Oke, sip. Terus lanjut kita main game Free Fire. Oke, di game Free Fire ini coba kita cek settingan yang bisa diraih, asik. Ini gua setting rata kanan semua aja dulu ya. Jadi untuk grafiknya, resolusinya, shadownya juga rata kanan semua. Kita tes. Main Free Fire. Oke, jadi game Free Fire kayak begini, kalian udah lihat gameplaynya, masih anteng aja kok, enak nih,
di Mac kan. Tuh. Masih belum ada nemuin yang ngeframe gimana gitu. Karena mungkin kategori gamenya masih kayak gini juga kali ya. Masih enak-enak aja tuh. Masih smooth pokoknya. Belum ada gue nemuin penurunan frame drop, frame rate FPS-nya, FPS Petra juga stuck di 60 aja. Intinya masih berjalan dengan baik untuk game Free Fire ini. Oke. Lanjut kita main game FIFA nih. Oke, game bola kayak gini. Gimana nih? Banyak juga requestan dari kalian yang suruh gua main game FIFA. Bang, main FIFA, Bang. Coba, Bang. Oke. Ini gua kasih unjuk ke kalian nih, game FIFA. Oke, game FIFA kayak gini settingan yang bisa dipakai itu mentok hanya di grafisnya sedang, resolusinya tinggi ya. Frame rate-nya cuma bisa mentok di ngelock di 30 fps aja. Oke. Kita cek langsung, kita ke gameplaynya. Oke, kita udah di gameplaynya. Enteng ya. Berasa enteng aja gitu. Aduh. Cakep. Griezmann. Oke, jadi kelar. Jadi main FIFA kayak gini gameplaynya masih berjalan dengan baik ya. Nggak ada penurunan frame loh, lagi-lagi loh. Lagi-lagi juga biasa kan kalau udah main ini udah hampir setengah jam lebih loh gue main. By the way gue mainnya nonstop ini ya, nggak dipotong-potong. Jadi main setengah jam lebih udah masih enak aja gitu. Suhunya juga di telapak tangan gue nggak berasa yang panas gimana gitu. Masih enak ya, tergolong adem. Mantap nih asli. Lanjut game yang udah agak berat-berat sedikit nih, CODM. Oke, settingan yang bisa dipakai di grafik medium, frame rate high ya. Jadi di sini gue main multiplayer. Langsung aja kita tes gameplaynya kayak gimana. Oke. Waduh.
Aduh. Oke, kelar. Satu gameplay. Jadi CODM masih enak banget asli nih game. Ini handphone gue belum ngerasain frame rate yang ngedrop, gila. Parah sih, masih mantap banget nih. Asli, mantap banget ini. 2 juta nih, mantap banget. Belum sekali gue ngerasain frame loh. Wah, cakep. Intinya suhunya juga, coba gue cek dah, penasaran juga gue. Masih 37 dong. Aduh, gila, mantap. Asli ini mantap banget. Cooling sistemnya, vapor chambernya itu loh, bisa mengantar panas dengan mantap loh. Ini gue main udah hampir sejaman loh. Tadi baterainya 83, ini sekarang 74. Cuman berkurang berapa persen doang, gila. Sadis nih handphone. Terus kita main PUBG dah, oke? Oke, main PUBG. Settingan yang bisa dipakai itu, lihat. Nah, Smooth Ultra ya, udah ngelok di Smooth Ultra. Ya, tipikal G99 Smooth Ultra, belum bisa smooth apa yang rata kanan itu, yang paling pojok tuh smooth ekstrim belum bisa. Oke. Atau HD High Balance Ultra juga masih bisa. Terus di sini untuk gyroscope-nya coba nih. Gyroscope-nya gua scope on ya. Oke, sip. Oke, gyroscope-nya enteng banget ini. Sip tuh. Gyroscope-nya udah hardware, enteng banget gyroscope-nya nih. Cakep. Yuk, kita gas. Di bom gua. Wah, dari atas. Dua. Hempel. Aduh. Buset. Gila. Oke, kita kalah. Jadi lagi-lagi main PUBG itu biasanya kan kalau game udah digeber terus full time sejam lebih kan udah wah ini udah
menunjukkan 40 derajatan ya. Tapi di tangan gue masih lumayan nggak terlalu panas gimana. Yang penting frame rate-nya itu aman loh, stabil, nggak ada penurunan frame di PUBG ini. Ini gue main game non-stop, tapi hangatnya masih terjaga, sama frame rate-nya gue belum ngerasain penurunan frame rate. Asli nih edan nih game handphone nih, mantep banget ya asli. Lanjut game terakhir nih, game mbahnya dari segala game. Kita ke Genshin Impact. Oke, ini yang terakhir ya. Oke, jadi udah masuk ke gameplaynya. Kita lihat settingannya nih. Settingan bawaannya itu ada di grafik. Oke, dia terendah, masih yang angkat, rendah juga masih bar kuning. Tapi kita main di rendah aja ya, di rendah di 30 fps coba. Sip. Tapi kayaknya settingan terendah masih kurang ini dah, masih agak patah-patah ini. Kita turunin lagi aja di paling rendah. Oke. Sip, ini udah agak mendingan. Tapi sejauh ini game terakhir ini memang agak sedikit kewalahan MediaTek Helio G99 ini. Ya, agak sedikit kewalahan nih karena memang masih berasa kesendet-sendet. Apalagi tadi barusan main sama musuh, agak ngeframe gitu. Tapi ya masih bisa dikatakan masih lumayan lah. Tuh, masih ada frame-frame gimana gitu. Waduh, tuh. Oke, ya udah, ini yang frame rate ngedrop sih game-game terakhir ini di Genshin Impact ini. Tapi selebihnya game aman. Asli, nih handphone bagus buat handphone kelas 2 jutaan. Cooling sistemnya di tangan gue tuh gue nggak berasa yang kepanasan gimana gitu. Padahal gue nggak pakai casing, langsung dari kacanya, tapi masih enak-enak aja gitu. Gak usah pakai casing juga masih nyaman. Nah, itu kan barusan ngeframe. Jadi game terakhir ini aja sih, Genshin Impact, yang lumayan sedikit agak kewalahan. Tapi selebihnya game-game yang sebelumnya gue mainin masih playable banget dimainkan. Oke, yaudah. Sekarang sisa baterainya itu ada di 71% ya. Dimana gue mainin ini udah sekitar sejam 24 menit. Dari 83% turun ke 71%. Berarti berkurang 13% aja. Wow banget ini. Asli. Jadi ya udah, kalian yang mau nyari handphone gaming bisa gaming di harga 2 jutaan, ini yang paling tepat. Nggak terlalu panas, yang nggak berlebihan, masih dalam kondisi
normal, malah tergolong adem. Terus belum lagi frame rate-nya juga masih aman. Oke. Apalagi ada fitur bypass charging ya. Makin enak aja nih handphone. Ya udah, mungkin segitu dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian tes gaming di Infinix Note 30 Pro. Oke, ya udah, sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye bye.